keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung urusan kita, itu tergantung niat kita semuanya. Kalau bapak-bapak niatkan bekerja karena ibadah, itu akan menilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Untuk menafkahi anak kita, istri kita, atau ibu-ibunya menafkahi keluarganya semuanya. Tapi sebaliknya, kalau tidak diniatkan ibadah, ya kita cuma dapat gajian saja. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, maka tidak hanya kita dapat gajian, kerja kita maksimal karena ikhlas, profesional. Boleh jadi karir kita meningkat, kerjanya maksimal, kreatif dan inovatif. Karena kenapa? Kerjanya ikhlas, sehingga dia enjoy, happiness, bahagia. Itu indahnya orang yang beriman kepada Allah. Dia mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Saat dia taraweh, walaupun berat taraweh ini kita laksanakan, tapi karena mengerjakan dengan iman, dengan ikhlas, dengan happiness, bahagia, baru Allahu Akbar, wah udah selesai ya, udah witir, nggak terasa. Itu karena kenapa? Kita enjoy. Coba sekali-sekali kita lepas, kita nikmati, hadapi, hayati dan nikmati, atau H2M. Maka nikmat kita saat beribadah, saat sholat, saat puasa. Coba kalau kita mengedumel, puasa dari fajar sampai maghrib itu terasa berat kalau tidak dengan keimanan, tidak lapang dada, masih sempit hati kita. Demikian halnya saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi jabatan bapak-bapak, bapak dicopot dari jabatannya, atau gajinya nggak naik-naik. Kalau kita tidak menerima, boleh jadi kita akan bermasalah. Saat bapak-bapak bisnis nggak laku orderan, jualan yang nggak laku, apa yang terjadi? Terbersit bisikan-bisikan, datangi dukun, dan datangi yang kubur, apa yang subur namanya. Ketik rek spasi, Pak Sony udah kerja misalkan sambil bekerja bisnis air, dibilang apa? Pak Sony ketik rek spasi Selasa itu. Nggak cocok kerja di air lah, udah bisnis bangkrut ya. Karena percaya sama dukun, naudzubillah. Inilah yang membatalkan keimanan kita, di antara tadi syirku billah. Makanya dikategorikan la tusyrik billah, jangan kita menyekutukan Allah. Simbolnya adalah iman. Kalau kita iman kepada Allah, kita mudah ikhlas, nerima, bersyukur, ridho. Ridho itu ada 3. Ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita cari. Yang kedua apa? Ridho orang tua. Kalau kita ingin mendapatkan surga, dijelaskan oleh Rasulullah, surga di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini simbol kalau kita beriman kepada Allah. Tadi bukan hanya dengan lisan kita mengucapkan bersyukur kepada Allah, dalam hati kita yakini dapat rezeki. Hampir sama, orang yang beriman mudah bersyukur. Tidak hanya bil qalbi, yakin dalam hati, tidak hanya mudah lisan alhamdulillah. Coba Rasulullah, orang yang dijamin oleh Allah luar biasa akhlaknya, keimanannya yang luar biasa, tapi Nabi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi senantiasa beribadah, sampai-sampai kakinya bengkak-bengkak, kakinya mulai pecah-pecah. Ditanya oleh anaknya, ya Rasul, bukankah engkau hamba Allah yang luar biasa, kenapa engkau masih beribadah? Apa jawaban Nabi dalam sabda Rasul? Dinyatakan, apalah aku na'addan syakuro, apakah tidak boleh saya termasuk hamba Allah yang bersyukur? Makanya Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita, kalau mendapatkan nikmat bersyukur, minimal alhamdulillah. Coba setelah kita baca makan, doa makan, ada ucapannya kan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Setelah kita buang hajat, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah illadzi adhaba. Nikmat rasanya bersyukur. Makanya Rasulullah menyatakan,
Hendaknya saat ada orang yang berbuat amal kebajikan kepada kita, maka hendaknya kita minimal mengucapkan terima kasih kepada yang membantu kita. Apa sebabnya? Rasulullah menjelaskan, kalau kita tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang yang baik kepada kita, orang yang membantu kita, maka boleh jadi kita tidak pernah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada yang sedikit, dia pasti akan mengucapkan terima kasih kepada yang banyak. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang gak pernah mengucapkan terima kasih kepada manusia, kepada atasannya, kepada temannya, handai taulannya, saudaranya yang telah membantu dia, lam yaskurillah, pasti dia tidak pernah mengucapkan ucapan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita berpuasa bukan hanya bertakwa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tujuannya apa kita berpuasa? Memang dijelaskan di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Tapi ada tujuan yang lain yang Allah ingin tegaskan. Kita berpuasa tidak hanya diseru tentang keimanan, agar kita bersyukur kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu surah Al-Baqarah ayat 185 yang Allah tegaskan kita supaya bersyukur. Indahnya keimanan kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dia seperti ikan, simbolnya kita ulang kembali. Ikan, dia tidak akan terpengaruh oleh yang lainnya, justru dia mempengaruhi. Seperti halnya kopi, dia semakin dihancurkan, semakin dibakar, bukan semakin jauh kepada Allah, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi di sisi manusia itu kecil, di sisi manusia itu jelek, di sisi kita jelek, tetapi sebetulnya baik untuk kita. Ada kisah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tukang tape. Tukang tape biasanya dia rajin. Dia rajin sholat, setelah sholat subuh dia bawa itu tapenya. Tapenya itu dibawa dengan pikulan, pakai pikulan depan dan belakang. Biasanya kalau dia ingin ke pasar harus melewati sungai, harus melewati sawah. Entah bagaimana tiba-tiba hari itu Alkisah tukang tape seperti biasa sebetulnya. Setelah sholat subuh dia bawa tapenya ingin ke pasar, rencananya mau naik mobil, tapi tidak jadi rencananya mau naik mobil. Apa sebabnya? Rupanya pikulannya patah. Ketika pikulannya patah, tape yang ada di depan terjebur ke sungai bersama dengan sungai dan mengalir, tidak bisa diambil tuh tape yang ingin dijualnya. Tape yang di belakangnya terjebur juga ke sawah yang masih banyak lumpurnya sehingga sulit untuk dijual lagi. Kira-kira kalau bapak-bapak posisinya seperti tukang tape, apa yang bapak rasakan, ibu-ibu rasakan? Hah? Pasti kecewa apa kecoa itu? Pasti kecewa. Kita akan berburuk sangka kepada Allah, ya Allah, ini tape modal saya satu-satunya ya Allah untuk menghidupi kehidupan keluarga saya. Tapi kenapa Engkau ya Allah matikan penghidupan saya ya Allah? Pasti kita akan berburuk sangka. Sampai itu tukang tape pulang ke rumah, sampai 3 jam masih mengeluh kepada Allah, masih marah menyalahkan Allah. Padahal Allah telah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi menurut kita jelek, di sisi Allah baik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita enggak tahu, Allah yang Maha mengetahui
Ada apa hikmahnya dari balik patahnya pikulan itu? Rupanya dia pulang masih berkeluh kesah, bilang ke istrinya, maafin ayah, hari ini tidak bisa mencukupi untuk kita makan. Nak, maafkan ayah. Tapi 3 jam berikutnya ada kabar berita, mobil yang biasa dia tumpangi, losbak, tahu losbak Pak ya? Yang ada bak itu biasa tukang-tukang dia naik buat ke pasar, itu entah bagaimana tiba-tiba kecelakaan, tertabrak. Hampir semua penumpang luka-luka parah dan banyak juga yang meninggal dunia. Sampai supirnya pun meninggal dunia. Coba bayangkan, bapak-bapak yang tadi andai sebagai tukang tape, awalnya kesel. Awalnya berburuk sangka kepada Allah, lihat informasi mobil yang dia tumpangi itu hampir semua meninggal dunia, cuma dia yang tidak naik. Kira-kira gimana perasaan bapak-bapak? Oh, perasaannya gimana? Umpama seperti itu, gimana kira-kira Pak Sony? Hah? Itu ucapkan alhamdulillah, untung itu patah. Sama ada beberapa penumpang yang naik pesawat yang semestinya dia meninggal, dia nggak jadi karena kenapa? Tiketnya tadi mungkin boleh jadi bermasalah, kan Allah berikan jalan yang luar biasa. Apa amalannya? Diantaranya karena kita sedekah, iman kepada Allah. Yang boleh jadi kita harus ingatkan, kita bisa belajar nih, al-asra mubazzaruna bil jannah. Di antaranya para sahabat Rasulullah yang muhajirin dan ansar, di antaranya ini 10 sahabat yang imannya luar biasa. Di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj, tapi Abu Bakar mempercayainya pakai logika manusia, nggak akan masuk akal. Tapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diterima. Kalau pakai teknologi sekarang bisa diterima peristiwa Isra Mi'raj. Apa sebabnya? Bukan Nabi yang jalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Simbolnya seperti semut yang ada di Masjid Nur City ini ketemu sama semut yang lainnya masih ngobrol-ngobrol. Terus rupanya dia bilang paginya, saya habis jalan-jalan dari Surabaya, kira-kira percaya nggak semut yang lain? Tadi malam nggak percaya. Apa sebabnya? Pakai otak semut, pakai kemampuan semut jalannya. Tapi coba, rupanya dia naik ke kantong Pak Sony. Pak Sony kemana? Ke Makassar, 2 jam. Kalau berangkat ini pagi, sore, siang, kan berarti bisa saja langsung sekali berangkat balik lagi, kan begitu ya. Akhirnya semut ngomong kepada yang lain-lainnya. Kalau versi semut pasti nggak percaya. Tapi kalau kita lihat semut berjalan sama diperjalankan, beda nggak? Pak, beda nggak? Beda. Kalau dia berjalan sendiri resikonya tinggi. Ketika mau jalan boleh jadi ketemu Pak Sony keinjak mati. Ketemu sama ayam dicepakan. Jalan lagi ketemu mobil kelindes. Tapi coba kita lihat, ada hal yang perlu kita lihat. Ini belum ada teknologi, apalagi Nabi Muhammad yang diperjalankan oleh Allah, yang Allah abadikan dalam surah 17. Surah Isra itu bicara tentang keimanan, indahnya keimanan. Orang yang iman kepada Allah mudah akan sabar, mudah akan tenang. Orang yang beriman kepada Allah, simbolnya ada juga ilustrasi. Bisa kita lihat. Bapak-bapak ada yang suka burung nggak? Miara burung. Coba, ada Pak ya? Coba kita lihat. Orang yang beriman kepada Allah sama orang yang imannya kurang atau gelisah berbeda. Kalau orang yang imannya kurang tuh ibarat kita lihat burung yang ada di sangkar. Pak, kalau burung ditaruh di sangkar, tutup